Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema dahsyatnya bulan Sya'ban. Kita lanjut lagi yuk belajarnya yuk. Kalau biasanya ya di kalangan para wanita ini suka ada yang hutang puasanya ya, karena wanita gitu ya. Tapi pada bulan Sya'ban justru Aisyah nih istri dari Rasulullah itu malah mengkodok puasanya gitu. Bagaimana cara mengkodok puasanya? Aku juga baru dengar tuh. Tata cara mengkodok puasa. Itu gimana Abi Maki? Aku mohon penjelasannya Abi. Iya, terima kasih Mas Tony. Izin Ustaz Nurul, izin Ustaz Syam. Subhanallah, ketika ada pertanyaan Siti Aisyah mengkodok di bulan Sya'ban, ada beberapa pertanyaan mungkin yang terbersit dalam pikiran-pikiran kita. Iya, kenapa Siti Aisyah bukanlah kalau Allah perintahkan untuk di awal, untuk yang namanya mengkodok di awal. Kenapa diakhirkan menjelang Ramadan malah kodok? Iya, malah kodok. Kenapa? Ternyata di sini banyak berpendapat para ulama, tapi tanya kepada Siti Aisyah. Wahai ummana, wahai Siti Aisyah, kenapa engkau mengakhirkan kodok di bulan Sya'ban? Ternyata jawaban ada dalam perkataan yang indah. Kalimatnya, karena kesibukanku mendampingi Rasulullah SAW. Masya Allah. Sibuk dengan mendampingi Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmah kenapa Siti Aisyah tidak memiliki putra atau tidak memiliki putri atau tidak memiliki keturunan. Seakan-akan Allah menegaskan, wahai Aisyah, sibuk tugasmu hanya untuk belajar dan mendampingi Rasulullah. Jadi ilmu yang didapatkan oleh Siti Aisyah didapatkan dari Rasulullah SAW secara utuh. Maka tidak ada yang paling pandai di dalam masalah hukum fikih kecuali Siti Aisyah setelah wafat Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu hikmah yang ada. Lalu punten, kita lihat bagaimana cara mengkodoknya. Ya pastinya harus tahu berapa jumlah yang tidak dipenuhi di bulan yang lalu atau di tahun yang lalu. Misalnya batalnya saum Ramadan 4 hari ya 4 hari. Kalau Ramadan batalnya pada waktu bulan lalu atau tahun lalu 10 hari ya 10 hari. Itulah kenyataannya. Jadi berapa batalnya, berapa tidak saumnya ganti di waktu bulan Sya'ban. Punten, sebelum Ramadan tiba selesai. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kami lupa karena waktu SMA lupa, waktu kuliah lupa. Bagaimana caranya? Punten, kita ambil qaulul jumhur perkataan uqduru lahu qadrah. Anda tebak tapi tebakannya bukan asal-asalan. Saya kira-kira waktu itu sekian. Oh, kira-kira 90 hari nih. Oh ya Allah. Oh, mungkin. Ya karena berapa tahun? Berapa tahun? Kebanyakan kali 90 hari. Kebanyakan kali ya. Atau bahkan lebih. 90 tahun dari SD, SMP, SMA. Jadi cukup banyak kan. Maka apa yang dilakukannya? Maka uqduru lahu qadrah, kira-kira berapa lama? Maka cicilah mungkin setelah itu apakah di Senin Kemisnya. Tapi ingat ini adalah bukan puasa sunnahnya tapi puasa qadanya. Puasa qadanya tentukan berapa kira-kira. Kalau sudah ditentukan kira-kira, barulah saum yang telah ditentukan itu bersamaan dengan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya bulan Ramadan yang dulu tidak sempat dibayar pada bulan sebelum Ramadan ini? Berarti ngutang. Iya. Jadi Ramadan ini ada utang, Ramadan dulu yang utang. Punten, berapa ulama mengatakan apabila Ramadan yang dulu belum terbahas atau belum tertutup, ingat apa alasannya? Ini ala qaul jumhur. Apa alasannya? Kalau mengatakan alasannya karena sakit, karena memang ada masalah, karena memang ada punten alasan yang syar'i, maka diganti tetap dengan saum saja. Tapi kalau alasannya karena lalai, tidak dikerjakan, malas-malasan, lalai sehingga selesai Ramadan, punten, sebelum Ramadan belum selesai. Maka punten, dibayar Ramadan yang akan datang setelah Ramadan beres, plus dengan yang namanya punten it'amu miskinin. Artinya apa? Memberi makanan kepada fakir miskin. Bersama kata-katanya demikian. Namun ini adalah qaulul jumhur jadi disampaikan demikian. Namun Imam Hanafi dengan mengatakan tidak. Yang namanya qadha saja tanpa dengan it'amu miskinin. Wallahu a'lam. Namun yang jelas punten. Janganlah kira-kira kita meremehkan terhadap saum yang pernah kita tinggalkan. Karena ini adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Dan tidak ada hutang yang lebih
lebih bahaya kecuali hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Aduh, ya taala. Allah. Hutang apa ini? Hutang saum yang kita miliki. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sama-sama. Kalau tadi Ustaz Syam sudah menyatakan beberapa pendapat. Kalau sudah 15 Sya'ban tidak ada saum lagi. Tapi tidak untuk qadha. Lanjutkan dan lanjutkan terus sampai menuntaskan qadha saumnya. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Dan yang Allah paling barik fiik. penting ya dari penjelasan Abi itu yang harus diingat. Jangan meremehkan dulu Jangan ya. meremehkan. Puasa-puasa sebelumnya ya Abi ya. Masya Allah Allah. barik Karena fiik. memang harus dibayar jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Abi Maki untuk Hayyakumullah. penjelasannya.